Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan bahasa pemrograman lanjut. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang inheritance. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kelas, apa itu object oriented programming, apa itu objek. Kemudian dalam sebuah kelas ada properti dan metode, dan minggu kemarin kita sudah membahas tentang metode secara khusus ya. Ada konstruktor, ada metode getter dan setter atau disebut juga asesor dan mutator. Kemudian ada metode toString dan ada juga kita membahas tentang polymorphisme, yaitu yang overloadingnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang inheritance, dan juga kita akan melengkapi pembahasan tentang polymorphisme yang sebelumnya kita bahas hanya tentang overloading saja. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas bentuk polymorphisme yang berikutnya, yaitu overriding. Oke, yuk kita lanjut. Nah, apa itu inheritance? Inheritance adalah suatu konsep dalam pemrograman object oriented di mana kita bisa membuat sebuah kelas berdasarkan kelas yang sudah ada, ya. Kita bisa mendefinisikan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, kelas baru ini itu disebut dengan nantinya sebagai kelas anak, sementara kelas yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat kelas baru ini disebut dengan kelas induk. Ya. Misalkan seperti gambar di samping ini, ya. Kita misalkan punya sebuah kelas bicycle yang ini. Nah, bicycle itu kan sebenarnya sebuah kelas yang umum ya, merepresentasikan seluruh bentuk sepeda, entah itu sepeda anak-anak, sepeda gunung, sepeda BMX atau sepeda tandem yang berdua, itu kan sepeda juga, ya. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat sebuah kelas yang spesifik nih, karena kita yakin bahwa setiap bentuk sepeda itu mereka punya sesuatu yang unik ya, tidak bisa disamakan antara satu sepeda dengan sepeda yang lain. Ya memang mereka sama-sama sepeda, tapi setiap sepeda memiliki kekhasan sendiri atau keunikan sendiri dibandingkan jenis sepeda yang lain, sehingga kita bisa membuat sebuah kelas baru dari kelas sepeda itu, ya. Dari kelas sepeda ini, dari bicycle ini, bisa kita buat sebuah kelas baru yang namanya mountain bike, ya, atau sepeda gunung, atau road bike, atau tandem bike, ya, sepeda yang biasa digunakan berdua, ya. Dimana masing-masing kelas ini itu memiliki perbedaan dengan kelas-kelas yang lainnya, ya, dengan memiliki perbedaan dengan kelas-kelas lainnya. Tapi walaupun mereka memiliki perbedaan antara mountain bike dengan road bike, atau mungkin mountain bike dengan tandem bike, yang walaupun mereka perbedakan, mereka tetaplah sepeda. Yang mana kalau mereka itu sepeda, berarti mereka memiliki karakteristik yang sama terkait dengan sepeda. Misalkan karakteristik yang sama itu mereka bisa maju, mundur nggak bisa ya sepeda ya, maju, belok kiri, belok kanan, kemudian bisa dikayuh, bisa direm, ya semuanya pasti sama. Tapi ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh masing-masing sepeda ini. Misalkan tandem bike, dia bisa dikayuh oleh 2 orang. Kemudian road bike, dia memiliki karakteristik tersendiri ya. Kemudian mountain bike, dia juga punya karakteristiknya sendiri. Tapi secara umum mereka adalah sepeda, ya. Nah, kalau kita bawakan ini ke object oriented programming, maka ketika kita membuat kelas mountain bike dari kelas bicycle, maka kita sebut bahwa mountain bike ini itu merupakan turunan dari kelas bicycle, ya. Ini turunan dari kelas bicycle.
Dan juga road bike itu juga turunan dari kelas bicycle. Oh, ini kurang tandanya nih satu di sini. Juga dengan tanda bike. Nah, karena mereka turunan dari kelas bicycle, ya, seperti namanya di sini adalah pewarisan, maka kelas mountain bike ini itu akan mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh kelas bicycle. Begitu juga dengan kelas road bike dan kelas tandem bike. Ya. Mereka mewarisi apa-apa yang dimiliki oleh kelas bicycle. Makanya muncul konsep code sharing. Ya. Code sharing. Kelas bicycle ini akan share code-nya ke masing-masing kelas ini karena kelas ini, dan ini itu diturunkan dari kelas bicycle. Konsepnya samalah antara ayah dan anak ya. Kelas bicycle ini sering disebut dengan parent class, sementara kelas yang di bawahnya ini sering juga disebut dengan child class, atau kadang disebut juga dengan super class, dan yang di bawahnya disebut dengan subclass. Ya. Ini sih sama dengan antara dalam sebuah urutan hierarki keluarga lah. Kalau ini induknya dan ini anaknya, berarti ada yang diwariskan dari induknya ke anaknya. Ya, makanya disebut dengan inheritance, pewarisan. Nah, hal ini inheritance ini akan membentuk hierarki kelas. Ya, mungkin bisa jadi juga contoh apa disebut hierarki. Misalkan bicycle ini mungkin dia juga turunan dari kelas yang lain, misalkan kelas kendaraan roda 2, yang mana mereka terdiri atas sepeda dan motorcycle misalkan, atau mungkin juga ada skateboard atau otopet atau apalah ya, itulah. Kemudian kendaraan roda ini mungkin dia juga turunan dari kelas yang lain, yaitu kendaraan secara umum ya, ada yang roda 4, ada yang roda sekian ya. Sehingga ini semua itu akan membentuk hierarki kelas. Tapi jangan dipikirkan wah berarti ketika kita membuat sebuah sistem dengan metode ini kita harus memikirkan hierarki kelasnya. Ya tidak harus juga sih, tidak harus. Nah, ketika sebuah kelas dibuat dari sebuah kelas induknya, maka akan ada penurunan properti dari kelas yang general ke kelas yang lebih spesifik. Kelas yang general ini disebut yaitu tadi kelas induk, parent class, atau sering juga disebut dengan super class. Ke kelas yang lebih spesifik. Ke kelas yang lebih spesifik ini yang maksudnya adalah child class atau subclass. Ya, kelas yang baru ini disebut dengan subclass. Subclass ini didapatkan dari proses spesialisasi superclass. Ya, spesialisasi superclass. Jadi, ketika kita memerlukan sebuah objek yang memiliki sesuatu yang unik dan tidak dimiliki oleh kelas yang ada saat ini, kelas induknya, berarti kita bisa membuat sebuah kelas baru. Kita turunkan dari kelas induknya. Kemudian subkelas ini bisa diperlakukan seperti layaknya superkelasnya, ya. Karena dia merupakan turunan dari kelas induknya, maka dia mewarisi segala sesuatu karakteristik yang dimiliki oleh induknya, sehingga kita bisa memperlakukan dia kelas ini seperti layaknya kelas induknya, ya. Ingat. Sama seperti hierarki keluarga juga, dalam kelas-kelas ini juga akan ada namanya nenek moyang kelas ya. Nenek moyang sebuah kelas itu merupakan sekumpulan dari superkelas, kemudian superkelas dari superkelas dan seterusnya. Oh ya, perlu diingat juga ini tidak sama seperti dengan hierarki keluarga ya. Kalau keluarga itu ada orang tua, ayah dan ibu, tambah nanti baru muncul anak. Anaknya mungkin ada 2 ya.
Nggak sama juga sih, karena ini ayah, ini ibu. Karena kalau seperti ini berarti gabungan dari ini itu akan membentuk kedua child class-nya. Nah, dalam Java, sebuah kelas itu hanya bisa dibuat atau diturunkan dari satu kelas induk saja. Dari satu kelas induk saja. Jadi, misalkan kelas bicycle ini hanya bisa diturunkan dari kelas bicycle ini. Oke. Nah, ketika kita memiliki sebuah kelas anak, ya, kelas anak, maka dia mewarisi seluruh properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induknya. Kecuali kalau dia private, ya. Kalau dia private itu nggak bisa. Ingat kemarin kalau seandainya akses modifiernya itu private, maka dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, ketika sebuah kelas, ya, sebuah kelas ingin melakukan sesuatu yang dimiliki oleh induknya, ya, maka bisa merujuk dengan menggunakan keyword super. Nanti kita lihat dengan menggunakan contoh. Jadi super ini itu merujuk ke kelas induk. Keyword super itu merujuk ke kelas induk. Oke. Nah, konsepnya cuma itu untuk inheritance. Tapi mungkin dalam ngodingnya mungkin akan sedikit rumit. Nah, misalkan ya, ketika sebuah kelas, misalkan C1, C yang ini, kelas ini, dia memiliki dua kelas turunan, ya. Dari kelas C ini dibuat dua buah kelas, yaitu C11 dan C12. Kemudian dari C11 ini dibuat lagi tiga turunan kelasnya, yaitu C21, C22, dan C23. Dan dari C22 ini itu dibuat lagi turunannya C31. Misalkan seperti itu kondisinya. Maka nenek moyang dari C31 ini adalah C22, C11, dan C. Ini nenek moyang dari C31 ini adalah C22, C11, dan C. Ya. Kenapa seperti itu? Karena inheritance relation itu bersifat transitif. Jika C1 adalah subclass dari C2 dan C2 adalah subclass dari C3, maka C1 juga subclass dari C3. Nah, misalkan jika C31, karena C31 ini merupakan turunan dari C22 dan C2 ini turunan dari C11, maka C31 ini merupakan turunan dari C11. Ya. C31 merupakan turunan dari C11. Ya. Ini disebut dengan turunan tidak langsung. Turunan tidak langsung. Sementara C22 ini C31 ini itu merupakan turunan langsung dari C22. Oke, ini direct inheritance, sementara ini itu indirect inheritance. Begitu juga dengan C31 dengan C, itu merupakan indirect. Tapi C31 itu tidak merupakan turunan dari C22, ya, tidak. Oke. Nah, konsep inheritance ya kira-kira seperti itu. Kita bisa membuat sebuah kelas dari kelas yang sudah ada, kemudian seluruh properti dan metode yang ada dari kelas induk itu akan diturunkan ke kelas anaknya. Kemudian kita bisa membentuk hierarki dengan menggunakan inheritance tersebut. Nah, pertanyaannya, kapan kita perlu menggunakan inheritance? Ya, kapan kita perlu menggunakan inheritance? Kita perlu membuat inheritance ketika kita memerlukan sebuah kelas yang memiliki kemampuan yang unik dari kelas yang sudah ada. Ya, kita membutuhkan sebuah kelas yang membutuhkan atau memiliki kemampuan yang unik dari sebuah kelas.
yang tidak dimiliki oleh sebuah kelas. Ya. Misalkan saya akan buat satu whiteboard kosong di sini. Keep. Tuh coret-coret. Misalkan kita punya sebuah kelas yang namanya mamalia. Ini contoh sederhana yang akan mudah dipahami. Mamalia tentu bisa menyusui dan bisa berjalan, atau pindahlah, bergerak, berjalan atau lari. Hapus. Ya, setiap mamalia tentu bisa menyusui dan melahirkan. Kemudian dia juga bisa bergerak, ya, atau pindah atau berjalan lah. Misalkan mamalia itu adalah binatang menyusui, ya. Anggap saja dia punya properti nama. Ini kita hapus. Oke, mudah-mudahan masih kebaca. Kalau enggak, ini cuma kode doang. Kok nggak mau ya? Balik lagi dong. Balik. Oke. Next, nah kita sudah punya kelas ini nih. Kita punya kelas mamalia. Kemudian di mana di sana mungkin kucing masuk mamalia, kemudian harimau, monyet, dan yang lainnya, ya. Di mana kucing, harimau, kemudian monyet tersebut itu adalah mamalia dan mereka semua menyusui, melahirkan, dan berjalan. Tapi pada suatu ketika kita membutuhkan sebuah kelas untuk merepresentasikan kelelawar, misalkan. Nah, kelelawar itu adalah mamalia, yang mana ternyata kelelawar memiliki sebuah kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh mamalia kebanyakan, yaitu dia bisa terbang. Ya, dia bisa terbang. Sehingga kalau kita membuat kelelawar dari kelas mamalia yang ada ini, maka dia tidak akan memiliki kemampuan terbang, ya. Karena di sini kemampuan mamalia yang ada di kelas mamalia ini hanya menyusui, melahirkan, dan berjalan. Ya. Tadi kita buat objek kucing, kemudian ada kuda, ya, dari kelas mamalia. Nah, sekarang kita ingin bikin kelelawar. Gimana ya caranya bikin kelelawar? Dia bisa terbang. Sementara di kelas mamalia tidak ada metode terbang yang mengakibatkan kalau kita buat objek kelelawar dari kelas mamalia ini, maka otomatis kelelawarnya nggak bisa terbang. Tapi kalau kita tambahkan di sini metode terbang, maka otomatis kucing, kuda juga akan bisa terbang, ya, karena dia dibuat dari kelas mamalia. Ya, nah problemnya di situ, yaitu ketika sebuah kelas memiliki sebuah kemampuan unik dibandingkan kelas yang lainnya, ya, yang mana kelas tersebut dan dia memiliki kemiripan dengan kelas-kelas yang lainnya. Ya, contohnya kelelawar ini. Berarti kita tidak bisa membuat kelas kelelawar dari kelas mamalia. Oleh karena itu, kita bisa buat sebuah kelas baru, ya, yang mana kelas baru ini itu diturunkan dari kelas mamalia. Kita buat kelas kelelawar.
dan dia punya metode terbang. Ya, dia punya metode terbang. Solusinya sih kita bisa bikin kelas baru aja dari sana, tapi ya ada sesuatu yang missing nanti. Nah, kita buat kelas kelelawar ini sebagai turunan dari kelas mamalia. Ini kayak gini, turunan kita buat tandanya seperti ini. Ini kelas, ini kelas. Tanda ini menunjukkan relasi bahwa kelas kelelawar turunan dari kelas mamalia. Ingat ya, ini segitiga, bukan panah gini, bukan gitu. Ini segitiga. Ya. Ini contoh. Kemudian juga ada mamalia yang lainnya. Misalkan apa ya yang punya kemampuan unik? Misalkan lumba-lumba atau ikan paus. Ternyata dia bisa berenang. Bisa berenang, tapi perlu diingat dia nggak bisa jalan. Problemnya gimana nih? Kita buat aja paus deh. Dia bisa berenang. Kita buat juga sebagai turunan. Dia bisa menyusui juga, bisa melahirkan. Dia tidak bisa berjalan sih sebenarnya. Ya kita asumsikan aja dulu, bisa sebagai contoh aja. Ya. Nah, kira-kira seperti inilah kondisi ketika kita membutuhkan sebuah kelas yang memiliki kemampuan unik dari kelas yang lainnya. Maka ketika itu kita membutuhkan yang namanya inheritance. Oke? Nah, ini konsep inheritance dan tadi sudah kita bahas kapan kita membutuhkannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih kita merealisasikan inheritance dalam Java. Oke, ini Eclipse. Kita akan coba merealisasikan silsilah keluarga mamalia yang tadi sudah kita bikin. Ini project blank, workspace masih blank. Kita perlu create project yang baru. Kita buat aja project name-nya mamalia. Kemudian nggak usah pakai modul info dulu, kita sederhanakan saja. Finish. Nah, ini projectnya sudah ada, tapi belum ada kelasnya. Next, selanjutnya yang perlu kita buat adalah driver class. Karena kalau ada driver class nanti bingung gimana jalankannya. Kita beri nama saja program 05 karena ini adalah minggu kelima kita. Kemudian karena dia ada driver class, kita tambahkan saja di sini public static void main-nya. Oke, ini sudah ada. Tulisannya kecilan ya kayaknya ya. Kita perbesar dulu deh. Reference text. Ini udah. Kita ganti text fontnya jadi lebih besar. Oke. Kita perlu membuat kelas mamalia. Tadi di sini kita buang dulu. Kita butuh kelas mamalia. Kita buat kelas baru yang namanya mamalia. Kelas mamalia. Oh, salah. Oke, ini tidak kita centang karena yang kita buat itu adalah objek kelas. Nah, kelas mamalia dia memiliki properti nama, public string tentunya karena nama. Kemudian dia memiliki 3 buah metode, yaitu menyusui, melahirkan, dan berjalan. Oke, kita buat saja metodenya. Yang pertama public void menyusui. Kita buat logiknya kosong saja untuk sementara. Menyusui anaknya.
kita tambahkanlah di sini this nama ya, menyusui anaknya. Kemudian dia juga punya metode public void melahirkan system out print line this nama telah melahirkan. Oke, kemudian dia punya metode yang ketiga, void berjalan system out print line this nama jalan-jalan sore. Ya, gitu aja. Oke, ini kelas mamalia, hasil realisasi dari kelas diagram ini. Nama kelasnya mamalia, properti namanya sudah ada. Yang ini. Kemudian dia punya 3 buah metode, yaitu menyusui, melahirkan, dan berjalan. Nah, kita coba buat objek dari kelas mamalia ini. Di dalam driver class kita buatkan objeknya mamalia. Pertama objek yang kita buat adalah kucing sama dengan new mamalia. Kita set namanya kucing, namanya sama dengan kitty. Kemudian kita suruh dia untuk berjalan, kita suruh dia untuk melahirkan, dan kita suruh dia lucu aja ya, kucing baru kita buat, kemudian sudah suruh melahirkan dan menyusui. Contoh aja ya. Nah, kalau kita jalankan maka run. Nah, Kitty jalan-jalan sore ini muncul karena dia menjalankan metode berjalan. Kemudian itu melahirkan, Kitty telah melahirkan, kemudian kucing menyusui ya. Kita manggil metode menyusui, maka nanti muncul adalah Kitty menyusui anaknya. Kenapa ini muncul ya? Karena di metode masing-masing metode ini yaitulah yang kita buat. Pertama tadi berjalan. Di nama jalan-jalan sore, maka yang muncul adalah Kitty jalan-jalan sore. Oke. Kalau ada yang diragukan nanti silakan tanyakan melalui grup chat di Microsoft Teams. Nah, next. Kita sudah punya kelas ini. Tapi ketika kita buat kelelawar, kita coba yang kenapa problemnya tadi muncul. Kita juga bisa, kita buat dulu yang kelas kuda. Kita buat objek kuda sebagai objek dari kelas mamalia. Kita beri namanya siapa ya? Horsey. Kemudian kuda kita suruh berjalan. Kudanya kita minta untuk melahirkan. Gimana kalau kudanya jantan? Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Saya di sini kan kasih satu biar tidak print line pembatas ini ya, biar jelas aja. Next, kita jalankan. Oke, sama ya, karena objek kuda dan objek kucing berasal dari objek dari kelas mamalia, maka mereka memiliki karakteristik yang sama, yaitu dia jalan-jalan sore, kemudian telah melahirkan, kemudian dia menyusui anaknya. Sama objek kuda juga seperti itu, jalan-jalan sore, telah melahirkan, dan menyusui anaknya, karena mereka dibuat dari kelas yang sama. Nah, permasalahannya muncul ketika kita ingin membuat objek kelelawar. Kalau kita buat dari kelas mamalia ini secara langsung, maka problemnya adalah kita beri nama
Batman. Apps. Ya. Kemudian kelelawar ini, kelelawar kita bisa berjalan, bisa ya berjalan ya, betul dong, melahirkan, cuma mungkin pelan jalannya. Kelelawar kemudian menyusui. Nah, kira-kira kayak gini. Tapi kelelawar bisa terbang. Nah, nggak bisa ya, karena dia berasal dari kelas mamalia, sementara di kelas mamalia tidak ada metode terbang ya, tidak ada metode terbang, yang ada cuma menyusui, melahirkan, dan berjalan. Maka otomatis kelelawarnya nggak bisa terbang ya. Ini sudah ada error di sini, nggak bisa terbang. Solusinya gimana ya? Kita tambahkan metode terbang di sini. Bisa sih kalau kita tambahkan metode terbang di sini. Public void terbang. System out inline. This nama terbang jauh ke angkasa. Apalah. Contohnya ngetik aja. Oke. Nah, sekarang bisa kan ya, nggak error lagi kalau kita jalankan. Nah, Batman jalan-jalan sore, melahirkan, Batman melahirkan. Nah, mungkin yang lupa saja. Batman menyusui anaknya, kemudian Batman terbang jauh ke angkasa. Sekarang si Bat ini sudah bisa terbang. Tapi permasalahannya adalah karena kita menambahkan metode terbang di objek mamalia, maka seluruh objek karena kita menambahkan metode terbang di kelas mamalia, maka seluruh objek yang dibuat dari kelas mamalia itu akan bisa terbang juga, yang mengakibatkan kuda juga bisa terbang dan kucing juga bisa terbang. Horsey terbang jauh, Kitty juga bisa terbang jauh. Oh, seharusnya kan nggak bisa kan? Maka itu bukan solusi yang tepat untuk menambahkan metode terbang ke kelas mamalia. Nah, solusinya adalah dengan membuat inheritance dari kelas mamalia ini. Kita buat sebuah kelas baru yang namanya kelelawar, di mana kelas kelelawar ini itu diturunkan dari kelas mamalia, sehingga kelas kelelawar mewarisi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh mamalia. Ya, karakteristik yang dimaksud di sini adalah properti dan metodenya. Ya, kita buat satu lagi. Kelelawar. Nah, untuk menyatakan bahwa kelelawar ini adalah turunan dari kelas mamalia, kita perlu tambahkan keyword extends mamalia. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas kelelawar itu merupakan turunan dari kelas mamalia. Nah, jadi sekarang kita buat kelas kelelawarnya dari kelas. Oh ya, ada yang lupa. Di mamalia nggak ada lagi metode terbang ya. Kita cut. Cut, dan kita pindahkan ke kelelawar. Nah, sekarang di kelelawar dia punya metode terbang, dan juga dia punya metode yang dimiliki di mamalia. Jadi kelelawar tidak hanya punya metode terbang, walaupun yang kita definisikan di sini hanya terbang saja. Tapi karena dia extend dari mamalia, maka seluruh metode yang ada di mamalia ini juga diwariskan ke kelelawar. Makanya namanya topiknya kita hari ini adalah inheritance, pewarisan. Jadi sekarang kita bisa buat kelelawar ya. Kita buat kelelawar, objek kelelawar dari kelelawar. Nah, dia bisa berjalan, bisa melahirkan, bisa menyusui. Dia juga punya properti nama. Batman, jangan Batman deh. Ya, nggak apa. Nah, sekarang kuda tidak bisa terbang.
Karena di metode mamalia, di kelas mamalia tidak ada metode terbang. Nah, itu ya. Jadi kalau kita jalankan, oke. Jadi sudah sesuai dengan hierarkinya. Kitty jalan-jalan sore, Kitty telah melahirkan, kita menyusui, ini metode dari kelas mamalia, dan ini dari kelas kelelawar. Ya. Hal yang sama juga bisa kita lakukan terhadap paus. Dia bisa berenang. Kita buat satu kelas baru. Paus. Nah, kalau Anda menggunakan Eclipse, Anda bisa atur di sini siapa yang jadi superclass. Ini superclassnya atau kelas induknya. Kita ingin superclass dari kelas paus ini adalah mamalia. Jadi bisa kita buat di sini. Nanti otomatis akan dibuatkan. Ya, otomatis dibuatkan extend mamalia. Nah, apa yang membedakan paus dengan mamalia yaitu kemampuan berenangnya. Berarti kita di sini tinggal buat metode berenang saja. Public void berenang. Sebenarnya kucing bisa berenang juga sih. Kalau diceburin dia berenang. Oh, system out inline. Salah. This nama berenang di lautan. Oke. Jadi kita bisa bikin objek paus. Objek paus dari kelas paus, new paus namanya siapa ya, Moby Dick. Kemudian paus bisa berjalan. Oke. Ini agak aneh, berjalan. Kemudian paus melahirkan, paus menyusui, paus terbang atau tidak ya, berenang. Kok nggak muncul? Coba kita jalankan. Ya, Moby Jan Salim. Oke, dia bisa berenang dan dia tidak bisa terbang. Oke. Nah, yang aneh adalah yang ini. Oke, jalan-jalan sore. Paus nggak bisa jalan-jalan, dia cuma bisa berenang saja karena dia hidupnya di laut. Dia memang bisa melahirkan, bisa menyusui juga nggak ya paus? Saya penasaran ya, paus menyusui. Mereka menyusui walau dengan supaya. Oke, ya. Oke. Tapi jadi paus berjalan. Ada paus yang lain. Oke. Untuk sementara kita abaikan dulu ya. Apa? Kita akan perbaiki ini nanti. Nah, sampai di sini saya harap Anda sudah memahami tentang konsep inheritance, kemudian juga sudah bisa mengimplementasikannya di bahasa pemrograman Java. Nah, next, sekarang dari contoh program yang kita buat ada satu permasalahan di sini, yaitu paus bisa berjalan. Bentar, cek dulu, jalan. Ya, seharusnya paus tidak bisa berjalan. Ya, paus seharusnya tidak bisa berjalan. Maka kita akan solusikan dengan cara overriding. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang polymorphisme, di mana polymorphisme
itu terdiri atas dua kategori, yaitu overloading dan overriding ya. Nah, overloading kemarin sudah kita bahas, sudah minggu kemarin. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang overriding. Kalau overloading ini adalah beberapa buah metode menggunakan satu nama yang sama di dalam sebuah kelas. Ya. Nah, kalau overriding adalah kita mendefinisikan ulang metode yang terdapat di parent class. Mendefinisikan kembali metode yang ada di parent class. Contoh kasus kayak gini. Ini paus. Paus dia turunan dari mamalia. Otomatis paus akan mewarisi metode berjalan, yang kenyataannya paus tidak bisa berjalan. Sehingga ya ketika kita memanggil metode berjalan dari paus, maka yang muncul ya kayak gini, Mobi jalan-jalan sore, sebenarnya dia nggak bisa jalan, tapi karena dia diturunan dari kelas mamalia dan kelas mamalia memiliki metode berjalan, maka dia punya ability atau kemampuan untuk berjalan-jalan sore. Lalu bagaimana supaya metode berjalan itu tidak aktif di paus? Nah, kita bisa override, menimpa ulang metode berjalan tersebut. Ingat nih, tadi paus itu sebenarnya sudah memiliki metode berjalan, cuma karena tidak sesuai, kita membuat lagi metode berjalan sesuai keinginan kita. Nah, metode berjalan yang ada di paus ini, itu akan mengoverride atau menimpa metode berjalan yang ada di mamalia. Yang menimpa metode berjalan di mamalia. Kita bisa override di sini. Override. Nah, override ini untuk kenapa merah? Public void berjalan. Nah, kita mendefinisikan ulang metode berjalan untuk paus. Jadi ini hanya untuk paus saja. Oke, ketika kita meminta anotasi sebenarnya bisa kita abaikan. Kita meminta objek dari kelas paus untuk berjalan, maka nanti dia tidak akan memanggil metode berjalan yang ada di kelas mamalia. Walaupun sebenarnya dia diwariskan sih, tapi si pausnya nggak mau dia berjalan. Jadi ketika dia diminta berjalan, nanti dia akan meminta menjalankan yang ini. Coba kita run. Nah, nih. Jadi ketika kita meminta paus untuk berjalan, maka dia cuma nggak berjalan, dia itu nggak berjalan. Tapi yang ditampilkannya ada titik-titik, yaitu berasal dari metode berjalan yang ini. Nah, metode berjalan yang ada di kelas paus ini mengoverride atau menimpa metode berjalan yang ada di kelas mamalia. Metode berjalan yang ada di kelas mamalia. Jadi yang di kelas mamalia itu tidak lagi dia pakai, tapi yang dipakai adalah metode berjalan di kelas paus. Nah, ini adalah konsep polimorfisme yang kedua, yaitu overriding. Dua metode dengan nama yang sama antara kelas anak dengan kelas turunannya. Ya. Ini sama-sama berjalan. Ini juga sama-sama berjalan. Oke. Nah, bagaimana suatu ketika nanti kita memang menginginkan metode berjalan di induknya itu tetap kita panggil, ditambah yang ini nanti.
tambah dengan ini. Maka untuk memanggil metode berjalan yang ada di induknya, kita bisa gunakan keyword super berjalan. Nah, artinya di sini kita panggil atau kita jalankan atau kita eksekusi metode berjalan dari yang ada di kelas induknya, ini super induknya, itu kelas Mongolia. Kemudian setelah itu kita eksekusi yang ini, sehingga munculnya adalah ini. Munculnya nanti adalah seperti, ya, kita coba jalankan. Oke, ini berasal dari super berjalan, kemudian nanti diikuti dengan ini. Oke, jadi keyword super digunakan untuk merujuk ke kelas induknya, Oke, sampai di sini pembahasan tentang inheritance kita. Tadi kita simpulkan lagi. Kita sudah membahas tentang inheritance, apa itu inheritance, kemudian kenapa kita membutuhkan inheritance, tadi juga sudah dibahas. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan inheritance di Java. Kemudian kita juga telah membahas tentang polymorphisme yang keduanya, yaitu overriding. Saya harap materi ini bisa membantu Anda untuk memahami tentang inheritance dan polymorphisme. Jika ada yang nanti diragukan dari materi ini, silahkan ajukan pertanyaan di Microsoft Teams, di grup Microsoft Teams-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.